Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang teori relativitas khusus. Kalian tahu gak sih, pengalaman dan pengamatan kita sehari-hari pasti selalu berhubungan dengan benda-benda yang bergerak dengan kelajuan yang lebih kecil dari kelajuan cahaya. Pada tahun 1905, di usia sekitar 26 tahun, Einstein mengumumkan teori relativitasnya. Mengenai teorinya itu, Einstein menulis teori relativitas muncul karena kebutuhan. Adapun rumusan masalahnya yaitu: pertama, bagaimana prinsip relativitas Galileo? Kedua, bagaimana mekanisme percobaan Michelson-Morley? Ketiga, bagaimana prinsip relativitas Einstein? Adapun tujuan dan manfaatnya: pertama, menjelaskan makna relativitas. Kedua, menjelaskan mekanisme percobaan. Ketiga, menuliskan rumus. Manfaatnya, pembaca dapat memahami pengertian relatif dan relativitas khusus. Kedua, pembaca dapat mendeskripsikan prinsip Michelson-Morley, relativitas Einstein, dan transformasi Lorentz. Di sini Dede akan membahas tentang prinsip relativitas Galileo. Prinsip relativitas Galileo. Prinsip ini dengan transformasi koordinatnya, yakni transformasi Galileo. Hukum fisika yang ditinjau di dalam prinsip relativitas Galileo adalah mekanika Newton. Prinsip relativitas Galileo dikenal juga sebagai prinsip relativitas klasik. Karena hanya berkaitan dengan hukum-hukum gerak Newton, persoalan perambatan gelombang elektromagnetik atau cahaya tidak ditinjau di dalam prinsip relativitas ini. Prinsip relativitas Galileo dibangun berdasarkan dua postulat berikut, yakni waktu adalah besaran mutlak. Yang kedua, hukum gerak Newton tidak berubah bentuk atau invarian. Terima kasih. Di sini Tiara akan membahas tentang percobaan Michelson-Morley. Percobaan Michelson-Morley, sebuah abad ke-19 sangat sulit untuk membayangkan perambatan gelombang tanpa melalui medium. Semua gelombang yang telah dikenal pada saat itu menunjukkan bahwa perambatannya selalu melalui medium. Berapa tahun setelah dikemukakannya, persamaan Maxwell, kecepatan absolut dari perambatan gelombang elektromagnetik, menyita bahwa perhatian. Dari sudut pandang permodelan mekanika, pada saat itu dipercaya bahwa gelombang elektromagnetik memerlukan medium untuk merambat. Akan tetapi berbeda gelombang bunyi, gelombang cahaya yang merupakan gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang hampa udara. Pada 1887, Michelson dan Morley mencoba menemukan kecepatan mutlak bumi terhadap ether. Untuk mengukur kecepatan ether, Michelson dan Morley merancang alat untuk inferensi gelombang cahaya dengan ketelitian sangat tinggi. Susunan alat ukur inferensi tersebut secara skematis ditunjukkan pada gambar 73. Terakhir, Mariati akan membahas tentang prinsip relativitas Einstein. Prinsip relativitas Einstein. Kita telah memastikan bahwa kelajuan ether terhadap bumi tidak mungkin diukur, dan bahwa persamaan transformasi kecepatan Galileo gagal menjelaskan kasus yang melibatkan cahaya. Einstein mengajukan sebuah teori yang benar-benar menghilangkan kesulitan-kesulitan tersebut dan pada waktu yang bersamaan sepenuhnya mengubah anggapan kita mengenai ruang dan waktu. Ia mendasarkan teori khususnya mengenai relativitas pada dua postulat. 1. Prinsip relativitas. Hukum-hukum fisika harus sama di dalam semua kerangka acuan inersia. 2. Kelajuan cahaya selalu. Hukum-hukum fisika harus sama di dalam semua kerangka acuan inersia. 2. Kelajuan cahaya selalu konstan. Kelajuan cahaya di dalam ruang hampa udara memiliki nilai yang tetap. C sama dengan 3 kali 10 akar 8 meter per sekon. Di dalam semua kerangka inersia tanpa memperhatikan kelajuan pengamat maupun kelajuan sumber yang memancarkan cahaya. Berikut rumus-rumus pada prinsip relativitas Einstein: kecepatan relatif, waktu relatif, panjang relatif, massa relatif, dan energi kinetik relativitas. Kesimpulannya,
Dalam teori relativitas khusus, disimpulkan bahwa benda yang bergerak akan merasakan waktu melambat dan ruang memendek. Untuk menjaga konstan dan kecepatan benda, dimensi waktu akan mempercepat atau melambat dan dimensi ruang akan memanjang atau memendek. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.